Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke pertemuan yang ke-19 dan kita telah menyelesaikan salah satu bab yang merupakan bab pokok ibadah, yaitu masalah sholat. Dan selanjutnya kita beralih ke bab yang berkaitan dengan harta, yaitu bab zakat. Dan perlu diketahui para peserta sekalian bahwasanya membayar atau menunaikan zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Dan ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang berupa maliyah atau yang berkaitan dengan harta. Hal ini berlandaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu yang pertama adalah syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita telah bahas di pertemuan awal mengenai tentang beberapa kaitan hukum-hukum syahadat dan apa saja pembatal-pembatalnya. Dan yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu menunaikan salat. Dan kita telah selesai juga membahas mengenai salat dan syarat-syaratnya berupa toharoh, yaitu wudu ataupun tayamum ataupun mandi janabah dan membersihkan najis dari tubuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Dan kita akan mempelajarinya pada malam hari ini insyaallah taala. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyuruh untuk mengambil sebagian harta dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta sebagai bentuk sedekah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang dimana Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta kaum muslimin sebagai bentuk sedekah, ya. Namun sedekah yang wajib, sedekah yang hukumnya wajib, yang dimana sedekah atau zakat ini dapat menyucikan mereka dan juga dapat membersihkan harta-harta mereka, ya. Jadi fungsi dari zakat di sini adalah sebagai bentuk penyucian, baik penyucian diri kita maupun penyucian harta kita. Nah, zakat diambil dari kata az-zakah, ya, az-zakah, yaitu secara bahasa dari kata nama zakatun, ya, itu artinya an-nama atau numu, yaitu tumbuh. Dan zakat secara eh, istilah adalah mengeluarkan sebagian harta, dari harta-harta tertentu, ya, dengan niat-niat tertentu. Jadi tidak hanya mengeluarkan sembarang harta, namun ada beberapa harta yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau tetapkan padanya zakat. Nanti kita akan bahas insya Allah apa saja yang wajib dizakati dari harta-harta yang kita miliki.
Dan eh, kemudian mengenai tata caranya, ya. Kalau misalnya kita sudah mempunyai harta yang wajib dizakati, kemudian apakah lantas kita hanya langsung mengeluarkannya saja atau ada ketentuan-ketentuan tertentu, baik itu dari syarat-syaratnya ataupun dari jumlahnya ataupun dari segi misalnya kepemilikan dari harta tersebut, apakah harta tersebut benar murni milik kita secara penuh ataupun milik bersama. Nah, insya Allah itu akan kita bahas. Baik, kita mulai faslun, ya, fasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun wa tajibu zakatu fil ibil, dan wajib zakat fil ibil pada hewan ternak, diantaranya adalah al-ibil, yaitu onta. Baik ontanya itu onta eh, onta yang jantan maupun betina, dan jenis ontanya baik itu yang mahal maupun yang murah. Intinya segala jenis onta, ya, nanti dengan tentunya dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, jika terpenuhi maka wajib padanya zakat. Kemudian wal baqor, dan juga sapi, baik itu sapi, ya, yang seperti yang kita kenal ataupun jamus, ya, atau kerbau. Nah, maka wajib zakati karena termasuk hewan ternak. Wal ghanam, ya. Kemudian juga kambing, baik kambing maupun domba. Nah, maka wajib dizakati. Semuanya ada zakatnya. Kemudian wat tamr, dan juga kurma. Kurma juga termasuk harta yang wajib dizakati apabila terpenuhi syarat-syarat untuk wajib zakat. Kemudian wazabib, dan juga kismis, maka wajib padanya zakat. Kemudian wazuru', dan juga zakat pertanian. Namun tidak semua zakat pertanian. Wazru'il muqtadah halat al-ikhtiyar, yaitu adalah tanaman eh, eh, yang itu ditanam sebagai makanan pokok sehari-hari. Yakni suatu tanaman yang itu tanamannya ditanam untuk sebagai pakan pokok atau makanan pokok sehari-hari, itu walaupun itu eh, makanan itu dikonsumsi dan makanan itu dikonsumsi ketika tidak dalam keadaan darurat, dan makanan itu dikonsumsi ketika tidak dalam keadaan darurat, halat al-ikhtiyar. Kadang kita menemukan kasus misalnya seorang memakan suatu makanan yang dia menjadi makanan pokok, namun disebabkan karena krisis pangan misalnya, atau dalam keadaan tertentu seperti perang misalnya. Seperti di zaman nenek moyang kita dulu ketika Indonesia masih dijajah, mungkin sebagian nenek moyang kita ada yang menjadikan eh, misalnya singkong sebagai makanan pokok dikarenakan kurangnya pakan, berupa beras atau nasi misalnya, ya, maka itu tidak termasuk pakan pokok yang wajib dizakati karena singkong ini, ya, merupakan makanan yang dikonsumsi ketika keadaan darurat, bukan dalam keadaan damai atau tenang, bukan suatu makanan yang dikonsumsi dalam keadaan normal. Kemudian harta selanjutnya adalah wal zahab, dan juga emas. Kemudian wal fiddah, ya, dan juga perak. Kemudian wal ma'din, dan juga eh, barang tambang, ya, hasil tambang, yang dimana zahab atau emas dan fiddah atau perak ini merupakan salah satu benda yang dihasilkan dari menambang.
Namun yang membedakan adalah kenapa di sini Syed Abdullah menyebutkan secara terpisah antara emas, perak, dan tambang, dikarenakan emas dan perak yang dimaksud di sini itu yang telah dimurnikan, yang telah eh, dibersihkan dan sehingga dia menjadi pure emas, ya, pure emas walaupun emasnya itu belum dibentuk menjadi dinar misalnya atau dirham, hanya berupa ya emas murni, hanya berupa emas murni. Adapun yang dimaksud dengan ma'adin di sini adalah emas yang masih baru dikeluarkan dari tambang, baru ditambang. Nah, kemudian warikaz, ya, dan juga harta karun, warikaz, harta karun atau harta simpanan yang ada di dalam tanah yang merupakan harta yang disimpan oleh orang-orang jahiliyah, ya. Warikaz minhuma, dan rikas ya ini atau harta harta terpendam ini itu termasuk ya ke dalam emas dan perak. Namun yang membedakannya adalah rikaz ini adalah harta yang dipendam di dalam tanah oleh orang-orang sebelum zaman Islam datang. Sebelum zaman sebelum agama Islam ini datang, dan bagaimana cara kita mengenalinya? Nah, caranya adalah dengan mengenali simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu yang itu masih memiliki kaitan dengan zaman jahiliyah. Artinya sebelum ada kemunculan agama Islam, misalnya setelah agama Islam muncul, nah sebagian uang dinar misalnya itu memiliki beberapa tulisan. Contohnya misalnya seperti tulisan Arab-Arab yang berbau keislaman, misalnya kayak La ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya, atau yang lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya itu tuh dibuat pada era agama Islam telah datang. Nah, maka kalau misalnya ada seseorang yang menemukan suatu harta yang terpendam di dalam bumi, ya, kemudian menemukan misalnya ada kepingan emas yang dia itu terdapat eh, kalimat la ilaha illallah misalnya, ada kalimat syahadat atau ada simbol-simbol Islam yang lainnya, nah maka bisa dipastikan ini harta pendaman yang dipendam setelah datangnya agama Islam, maka tidak wajib dizakati. Adapun yang diwajib dizakati adalah harta pendaman yang dimiliki oleh orang-orang sebelum Islam datang atau orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa mualit tijaroh, dan juga harta perniagaan, ya. Harta yang dimaksudkan untuk berniaga. Wal fitrah, dan yang terakhir adalah zakat fitrah. Nah, dan zakat fitrah ini dia memiliki ketentuan tersendiri yang berbeda dari zakat mal. Nah, dan selanjutnya eh wa awalun nisabin wa awalun nisabil ibil, dan nisab atau eh, minimum, ya, suatu onta di zakat itu jumlahnya adalah komsun, ya. Jadi nisab ini adalah angka minimum yang apabila angka ini terpenuhi maka telah wajib padanya zakat. Itu disebut dengan nisab. Wa awalun nisabil ibil, dan ukuran atau nisab onta yang pertama adalah komsun, yaitu 5. Setiap 5 onta maka ada zakatnya. Apa zakatnya nanti akan dibahas. Wa minal baqari, dan juga untuk sapi salasun 30. Ya, batas minimal jumlah ekor sapi yang wajib zakatnya adalah 30 ekor sapi. Ya, maka terdapat padanya zakat. Wa minal ghanam, dan dari kambing arbaun, yaitu 40. Jika orang memiliki 40 ekor kambing maka telah wajib padanya zakat. Nah, adapun yang di bawah itu semua maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Maka syarat yang pertama untuk zakat
peternakan ya, hewan ternak atau zakat hewan ternak ya, maka syarat pertama adalah terpenuhnya nih sop atau jumlah minimum yang harus terpenuhi untuk wajib pada harta hewan ternak tersebut zakat padanya. Nah, tadi telah disebutkan bahwasannya nisab dari ibil ya atau onta itu minimal 5. Kemudian sapi itu 30 dan kambing itu 40 ekor. Fala zakata qabla dzalik, maka yang di bawah angka-angka tadi maka tidak wajib padanya zakat, tidak wajib padanya zakat. Wala budda minal hauli ba'da dzalik, dan harus haul, harus telah terpenuhi 1 tahun ya. Kepemilikan jumlah hewan tersebut harus telah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Itu yang disebut dengan haul ya, harus telah lalu 1 tahun dari kepemilikan jumlah yang tadi disebutkan. Kalau misalnya ada seseorang memiliki eh, onta 5 ekor misalnya, namun ketika belum sampai setahun tiba-tiba berkurang satu ekor unta, meninggal atau sakit misalnya, sisalah 4 ekor. Nah, maka dia tidak wajib zakat walaupun dia sempat memiliki onta tersebut berjumlah 5 ekor. Namun dikarenakan syarat yang kedua yaitu adalah haul tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya zakat. Nah, kemudian wala budda minas saum ya. Kemudian hewan ternak ini harus digembalakan ya, digembalakan, bukan ma'lufah, bukan yang diberi pakan secara mandiri, yaitu petani yang memberikan makan. Kalau misalnya ada seseorang beternak memiliki 40 ekor kambing misalnya, namun kambing itu dia beri makan dengan biayanya sendiri, secara mandiri. Dia beli rumput sendiri, kemudian beli jerami sendiri misalnya, dan dikasih obat-obatan dan segala macam. Nah, maka tidak ada padanya zakat. Yang ada adalah bagi orang yang memiliki 40 ekor kambing, namun dia memberikan makan kepada kambing tersebut dengan cara digembalakan, dikasih makan di padang rumput yang luas. Nah, apabila eh, seorang memiliki jumlah kambing 40 dan ia gembalakan dengan cara memberi makannya di padang rumput yang luas, ya, tidak diberi makan secara mandiri dengan uang dari milik sendiri, maka wajib padanya zakat. Nah, nah itu syarat yang selanjutnya berkaitan dengan hewan ternak, yaitu harus ada saum ya atau istiam, yaitu jenis hewan ternaknya itu bukan hewan ternak yang diberi pakan sendiri, melainkan hewan ternak yang digembalakan. Fi kalain mubah ya, di padang rumput yang mubah ya, yang artinya tidak punya orang tertentu ya. Jadi bukan hewan ternak kita makan di padang rumput orang. Nah, maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Nah, selanjutnya eh wa an la takuna amilah, dan zakatnya eh, hewan ternak ini itu dari hewan ternak yang tidak digunakan untuk bekerja. Ya, misalnya hewan ternaknya ini digunakan untuk menggarap sawah, membajak sawah misalnya, atau untuk menyiram tanaman. Nah, jadi hewan ternaknya ini tidak dipekerjakan. Jadi eh, pure hanya untuk atau murni hanya untuk digembalakan. Maka apabila kita memiliki hewan ternak dengan jumlah nisab ya yang telah terpenuhi syaratnya sesuai dengan yang dikatakan tadi, misalnya kalau kambing berjumlah 40 dan telah berlalu padanya 1 tahun, ya telah haul, kemudian termasuk hewan yang tidak diberi makan secara mandiri atau hewan yang makan dari padang rumput, dan juga dia bukan apa namanya
Dan dia juga bukan makan di padang rumput yang itu milik orang lain. Namun memang di padang rumput yang bebas ya, yang tidak dimiliki orang lain, yang hukumnya mubah. Akan tetapi hewan ternak ini dipekerjakan ya, digunakan untuk membajak ya atau digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, maka tidak wajib padanya zakat. Tidak wajib padanya zakat. Oleh karena itu, yang wajib padanya zakat pada hewan ternak adalah hewan ternak yang tidak digunakan untuk suatu pekerjaan tertentu, misalnya untuk menggarap sawah atau menyiram menyiram tanaman seperti itu. Nah, kemudian fayajib fi kulli khamsin minal ibli syah, dan wajib zakat pada setiap 5 ekor unta adalah syatun, 1 ekor kambing. Jadi untuk zakat 5 ekor unta adalah 1 ekor kambing. Wa fi arba'ina minal ghanam syatun. Dan juga setiap 40 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Jaz'un do'nun, baik itu berupa zakatnya domba yang berumur 1 tahun, au saniyun ma'zun, atau kambing yang berusia 2 tahun, atau kambing yang berusia 2 tahun. Jadi intinya setiap 40 ekor kambing zakatnya itu adalah 1 ekor kambing, baik itu berupa domba yang berumur 1 tahun ataupun berupa kambing yang berumur 2 tahun. Kemudian wa fi kulli salatina minal baqar tabi', dan setiap dari 30 ekor sapi adalah tabi', yaitu satu satu sapi yang umurnya itu 1 tahun, ya, yang umurnya itu 1 tahun. Kemudian thumma in zadat masyiyatuhu ala dzalik fa fi dzalika zaid. Kemudian apabila bertambah ya, kemudian apabila eh, bertambah dari hewan ternak tadi, baik itu unta atau kambing atau sapi, dari angka yang disebutkan, maka dari setiap tambahan hewan tersebut ada zakat-zakatnya tersendiri yang akan dirincikan, eh, namun tidak dibahas di kitab ini, namun dibahas di kitab yang lebih rinci. Ya, dikarenakan ini merupakan kitab untuk seseorang yang benar-benar pemula dalam belajar agama Islam. Nah, kita bisa tahu dari kitab-kitab fikih yang lainnya perincian-perinciannya, dan di sini mualif atau penulis hanya menjelaskan gambaran secara globalnya saja. Wajibu alaihi an yata'allama ma aujabahu Allah taala alaihi fiha, dan wajib bagi seseorang yang telah eh, berlaku hukum berkaitan dengan zakat ya. Misalnya orang ini dia memiliki harta yaitu berupa kambing, misalnya jumlahnya 120 ekor. Namun dia bingung bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Nah, maka wajib baginya dalam keadaan dalam keadaannya sekarang ini yang telah memiliki 120 ekor kambing untuk belajar mengenai hukum-hukum zakat, terutama hukum zakat hewan ternak. Ya, dikarenakan telah wajib baginya untuk belajar hukum zakat karena dia telah memiliki harta berupa 120 ekor kambing yang di sana terdapat padanya hukum zakat. Nah, jadi ini maksud perkataan penulis wajibu alaihi an yata'allama ma aujabahu Allah taala alaihi fiha. Nah, jadi kalau orang yang belum memiliki harta sebanyak itu, maka ya hukumnya tidak wajib mempelajarinya. Hukumnya tidak wajib mempelajarinya. Nah, kemudian selanjutnya wa amma at-tamr wa amma at-tamru waz-zabibu waz-zuru'u, dan adapun untuk kurma dan juga kismis,
atau anggur kering ya, wazuru'u dan juga untuk zakat pertanian, fa awwalu nisabiha khamsatu awsuq. Dan nisab pertamanya adalah 5 wasak. 5 wasak dan 5 wasak ini setara dengan sekitar 300 so'. Jadi satu wasak itu sebanyak 60 so'. Sedangkan 5 wasak berarti 300 so'. Wahiyya 300 so'in. Biso'i biso'ihi alaihi salatu wassalam. Yaitu setara dengan 300 so' dengan so'-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah, itu berkaitan eh, tentang ukuran zakat pertanian. Adapun untuk angka pastinya di zaman sekarang ini, maka para ulama itu berbeda pendapat tergantung dari ukuran sok-nya. Satu sok itu berapa? Ada yang bilang satu sok itu sekitar 2,5 kilogram. Ada yang membulatkannya menjadi 3 kilogram. Ya, misalnya kita ambil satu sok itu misalnya sekitar 2,5 kilogram. Kemudian kita kalikan 300 ya, kemudian kita kalikan 300 sok. Nah, maka itu sekitar 750 kilogram. 750 kilogram kira-kira seperti hampir 1 ton ya, hampir 1 ton. Maka itu untuk nisab dalam ukuran eh, berat pada zaman sekarang. Nah, wallahu alam. Kemudian wa yudammu zar'ul 'ami ba'dahu ila ba'din. Eh, dan digabungkan ya tanaman yang itu eh, berbeda-beda jenisnya ya. Misalnya kita memiliki kurma sebanyak 500 kilo dan kita memiliki eh, padi misalnya ya. Kita memiliki tanaman padi yang kira-kira kalau dipanen itu beratnya sekitar 250 kilo. Nah, secara hukum ya, secara yang terlihat 500 kilogram kurma ini itu belum wajib padanya zakat. Dan juga 250 misalnya kita jangan beras deh ya, misalnya kismis ya. Dan 250 kismis ini itu juga belum wajib padanya zakat. Nah, namun eh, ketika digabungkan maka jumlahnya menjadi 750 kilogram dan wajib padanya zakat. Nah, maka bagi kepemilikan pertanian yang dia itu memiliki jenis yang berbeda, maka digabungkan satu yang lainnya sehingga mencapai jumlah yang mencapai nisab wajib zakat bagi pertanian, yaitu 5 wasak. Itu maksud dari perkataan mualif wa yudam muzarul ami ba'duhu ila ba'din. Jadi digabungkan zakat yang memiliki perbedaan jenis satu sama lainnya untuk menyempurnakan nisab. Terutama yang memiliki jenis yang sama ya, terutama yang memiliki jenis yang sama. Kemudian wala yakmulu jinsun bijinsin ya. Dan eh, tidak wajib digabungkan dan tidak wajib digabungkan untuk menyempurnakan nisab apabila dia itu memiliki apabila jenisnya berbeda maka tidak wajib untuk digabungkan untuk memenuhi nisab. Namun kalau jenisnya sama, satu jenis ya seperti
tadi misalnya kurma, ya kurma, misalnya kurma rutop dengan kurma sukari misalnya, ketika digabungkan eh, maka menjadi satu nisab yang wajib padanya zakat, maka bisa digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Namun kalau memiliki atau berbeda jenis, ya, atau berbeda jenis, maka tidak wajib padanya untuk disempurnakan nisabnya dengan digabungkan. Ya, seperti itu kira-kira. Watajibu zakatu bi buduwi shalah, dan juga wajib zakat dengan eh, matangnya, dengan matangnya suatu yang dipanen, dengan matangnya hal yang dipanen tersebut. Yaitu misalnya kalau kurma, maka wajib zakat ketika ia telah matang. Wajib zakat apabila kurma tersebut sudah matang. Bukan ketika kurma tersebut masih dalam keadaan mentah, maka dikeluarkan zakatnya ketika kurmanya telah matang. Washtidadil hab, dan juga bijinya telah keras. Wa yajibu fiha al-ushr, dan wajib zakat pada pertanian ini berupa eh, sepersepuluh, ya, sepersepuluh ilam tusqa bimu'nah. Kalau sekiranya tanamannya ini tidak disiram dengan tenaga, tidak disiram dengan biaya. Ya, apabila misalnya tanamannya ini dialiri dengan aliran sungai misalnya, atau eh, dengan air hujan, maka zakat untuk pertanian tersebut adalah 1/10. Wanisfuhu, dan setengahnya, yakni 1/5, ya, atau 5%-nya. In suqiyat biha, apabila disiram eh, dengan tenaga, seperti misalnya eh, dengan petaninya tersebut yang menyiramnya satu persatu, atau misalnya dengan eh, memberikan alat untuk tanaman itu tersiram, terkena aliran air yang menggunakan biaya, nah maka zakat pada tanaman tersebut adalah khamsun, ya, atau 1/5. Khamsun. Nah, wa ma zada 'ala nisab, dan apa saja yang melebihi dari nisab, ukhrija minhu biqistih, maka dikeluarkan zakatnya sesuai dengan timbangannya, ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian wala zakat fi ma duna nisab, dan tidak ada zakat apabila timbangannya itu di bawah dari timbangan batas nisab. Ya, tadi kalau misalnya untuk ukuran normal atau ukuran zaman sekarangnya seperti 750 kilogram, atau misalnya di bawah 5 wasak, maka tidak wajib padanya zakat illa atatawwa, illa an yatatawwa, kecuali dia hanya untuk memberikan sedekah yang hukumnya sunnah, hukumnya tatawwu, maka tidak mengapa untuk memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan. Nah, itu berkaitan dengan zakat pertanian. Kemudian wa amma dzahabu, dan adapun emas, ya, dan adapun emas, fa nisabu 20 misqalan, maka nisabnya adalah 20 misqal. Nisab emas adalah 20 misqal, atau dalam ukuran gramnya, misalnya satu misqal itu berarti sekitar 20, afwan, bukan 20, sekitar 4 gram, ya. Berarti 20 miskol itu 20 miskol, ya benar, sekitar 80 gram. 80 gram. Nah, jadi apabila seorang memiliki emas, ya, emas yang tentunya emas simpanan yang ukurannya itu adalah 80 gram dan telah berlalu padanya haul, ya, dan
tidak ada hutang baginya, dan itu emasnya milik dia sepenuhnya, bukan milik orang lain juga, nah maka wajib padanya zakat. Kemudian untuk wal fiddah dan perak, mi'ata dirham ya, 200 dirham. Atau kalau untuk ukuran eh, sekarangnya sekitar misalnya eh, sekitar 195 ya, sekitar 195 perak, gram perak, maka telah wajib padanya zakat. Atau di sini dalam bentuk dirham seperti 200 dirham. Wa yajibu fihi ma rubu'ul usyur, maka wajib padanya sekitar 2,5% ya, atau seperempat dari sepersepuluh, atau seperempat dari sepersepuluh. Kemudian wa mazada, dan apapun yang lebih dari nisab fa bihisabi, maka tergantung dari hitungannya tersebut. Ya, maka tinggal dihitung saja. Ya, misalnya eh, ada seseorang memiliki emas yang sesuai batas nisab seperti misalnya 80 gram. Nah, maka zakat emasnya berapa? Maka zakat emasnya yang wajib itu, ya, maka kita ambil sepersepuluh dari 80 gram, yaitu 8 gram. Kemudian 8 gram ini kita ambil setengahnya, ya, jadi 4 gram. Kemudian 4 gram ini kita ambil setengahnya lagi, ya, jadi 2 gram. Maka yang wajib dizakati untuk seseorang yang memiliki jumlah emas itu 80 gram, itu sekitar 2 gram emas. Yang wajib dizakatinya 2 gram emas. Nah, begitu juga dengan hitungan yang lainnya. Apabila misalnya dia memiliki 100 gram emas, maka kita ambil 2,5% dari 100 gram emas tersebut. Nah, berarti misalnya 10% dari 100 gram adalah 10 gram, kemudian kita ambil setengahnya lagi, yaitu 5 gram, kemudian 5 gram kita ambil setengahnya lagi, maka dapat angka 2,5 gram emas. Ya, karena ini zakat yang wajib dikeluarkan untuk emas yang telah memenuhi nisab adalah rubu'ul usyur, atau seperempat dari sepuluh, seperempatnya sepersepuluh. Nah, kemudian ya, eh, wala budda fihima minal haul ya. Afwan, tadi saya ada sedikit kesalahan untuk ngomong ya, bahwasanya nisab perak itu, kalau nggak salah tadi saya ngomong 195, afwan, yang benar adalah 100 apa 595 gram, 595 gram, yaitu yang benar untuk nisab perak, atau setara dengan 200 dirham, atau setara dengan 200 dirham. Kalau diubah ke ukuran gramnya sekitar 595 gram, afwan ya. Karena kan tadi agak sedikit terburu-buru. Jadi untuk nisab perak yang benar adalah 595 gram. Ya, dan walabud fihi minal haul, dan wajib padanya berlalu haul, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya haul adalah masa kepemilikan selama setahun. Jadi apabila ada seorang yang memiliki perak misalnya 595 gram perak, namun belum sampai 1 tahun, belum sampai 1 tahun. Ya, misalnya ketika baru sampai sekitar 350 hari, kemudian jumlah nisab peraknya tersebut berkurang, misalnya berkurang 10 gram, jadi 585 gram perak. Nah, maka ketika setahun dan dia masih memiliki 585 gram perak, maka tidak wajib baginya zakat perak. Dikarenakan tidak terpenuhi syarat yang wajib zakat padanya, yaitu satu haul, harus haul 1 tahun ya. Walaupun dia sempat memiliki nisab peraknya itu sekitar 595 gram.
walaupun dia sempat memiliki nisab peraknya sebanyak 595 gram. Nah, kemudian illa ma hasala min ma'din, ya, kecuali yang didapatkan dari pertambangan. Maksudnya nambang langsung, ya, nambang langsung. Au rikazin, atau dari harta yang terpendam, ya, harta yang dikubur. Rikas, ya, tadi payukhrijuha, maka ia mengeluarkannya halan, secara langsung tanpa ada syarat haul. Ya, bagi seseorang yang misalnya dia menggali emas sendiri di rumahnya, kemudian menemukan emas sebanyak 80 gram. Nah, maka untuk orang yang seperti ini, yang menambang langsung, kemudian tiba-tiba dia menemukan emas dan ketika ditimbang, maka emasnya tersebut itu sesuai dengan ukuran nisab emas, yaitu 80 gram. Nah, maka tidak perlu adanya haul. Langsung mengeluarkan setara dengan seperempat dari 10 atau 2,5% zakatnya dari yang ia temukan. Atau juga tadi, ya, harta yang terkubur dari harta yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum adanya Islam. Karena kan, ya, orang zaman dulu, bahkan sebelum Islam muncul itu, biasanya mereka berniaga atau bertransaksi dengan menggunakan emas dan perak. Dan sudah maklum dari zaman dahulu bahwasannya emas dan perak itu merupakan alat tukar yang paling bagus, ya, yang paling baik, yang tidak eh, tidak ada padanya inflasi yang memiliki nilai pada zatnya tersendiri. Jadi orang zaman dulu pun sebelum adanya Islam, ya, menggunakan alat transaksi berupa emas dan perak. Dan kadang mereka itu menguburnya di dalam tanah. Dan mungkin sebagian orang itu menemukan bekas peninggalan harta mereka, ya, di zaman setelah mereka tidak ada. Atau mungkin di zaman sekarang. Nah, maka ketika seorang menemukan harta tersebut, ya, dari peninggalan orang zaman jahiliyah sebelum adanya Islam, maka wajib padanya zakat secara langsung, tidak ada padanya haul, ya, tidak ada padanya haul. Nah, namun wafir rikas, adapun di rikas, ya, pada zakat rikas ini, harta yang terkubur ini, itu sebanyak al-khumus, yaitu seperlima, itu seperlima. Nah, kemudian eh, wa amma zakatut tijarah, adapun zakat perniagaan, fa nisabuha nisabu mashturiyat bihi minan naqdain. Maka nisabnya adalah eh, tergantung nisab dari apa yang ia beli dari dua mata uang, yaitu emas dan perak. Wala yu'tabaru illa akhirul haul, dan tidak, ya, di dan tidak dilihat wajib zakatnya itu kecuali pada akhir haul, ya, kecuali pada akhir haul, ya. Jadi untuk zakat tijaro ini maka dilihat nisabnya itu tergantung dari nisab emas dan perak. Misalnya, ya, dia ketika membeli suatu barang, ya, dengan modal seharga dengan 80 gram emas nisabnya, ya, maka itulah di situ dia telah wajib zakat. Dia telah wajib zakat. Dan itu modalnya tersebut harus berlangsung selama 1 tahun. Harus berlangsung selama 1 tahun. Dia mengeluarkan modal sebanyak eh, ukuran nisab emas dan perak. Maka ketika di akhir haulnya itu dan dia masih mengeluarkan modal sebanyak itu, maka wajib padanya zakat. Wajibu fiha, ya, dan wajib pada zakat tijarah rubu'u usyril qimah, ya, seperempat dari 10 qimah harganya. Nah,
Ya, nah mungkin itu saja ya yang kita bisa sampaikan mengenai hukum-hukum zakat dikarenakan masih panjang pembahasannya dan juga agak sedikit rumit pembahasannya, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan pun kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, maka bisa ditanyakan. Silakan. Dan saya minta maaf ya kepada peserta karena terkadang ada sabukul kalam ya, satu ucapan yang saya tidak sadari itu saya ucapkan salah. Nah, dikarenakan mungkin kurang fokusnya saya dalam menjelaskan ya, dan juga mungkin kurangnya atau terluputnya penjelasan yang ada di dalam otak saya sehingga ketika saya menyampaikan mungkin ada hal yang tidak sesuai. Mohon dimaklumi. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian yang telah hadir. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi wasilah agar kita sama-sama bertafakuh dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di hari kiamat kelak memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah berusaha untuk belajar agamanya Allah sebisa mungkin walaupun masih hal-hal yang dasar. Ya, itu saja ya. Segala kesalahan datangnya dari saya dan syaitan dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya izin pamit.